Shalom saudara, ketika kita mengambil sehelai benang dan menariknya, maka benang tersebut akan mudah putus. Tetapi semakin banyak benang yang disatukan, maka makin sulit buat kita untuk memutuskannya. Dan bahkan benang tersebut mungkin dapat melukai tangan kita. Hal ini menggambarkan tentang sebuah kebiasaan yang makin lama makin sulit dihilangkan. Ada ungkapan bahwa kebiasaan yang awalnya hanya seperti sarang laba-laba, lama-kelamaan dapat menjadi seperti kabel. Jika satu kebiasaan buruk dilakukan berulang kali, maka kebiasaan itu akan semakin sulit dihentikan. Saudara, kadang kita sudah tahu atau sudah dapat membedakan apa yang baik dan tidak, tetapi sulit untuk mengubah kebiasaan buruk yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap selesai melakukan hal tersebut, maka akan ada rasa bersalah yang muncul di dalam hati. Namun anehnya, meskipun tahu itu adalah kebiasaan buruk, tetap saja kita mengulangi kebiasaan tersebut terus-menerus. Kebiasaan-kebiasaan ini seolah-olah membelenggu, membuat sangat frustasi. Seringkali muncul pertanyaan dalam diri, apakah Tuhan masih mau mengampuni dosa-dosaku? Saudara, Yesus datang tidak hanya untuk mengampuni dosa kita saja, tetapi juga melepaskan kita dari cengkraman atau belenggu dosa. Ibarat seorang anak gelandangan tak berpendidikan yang diadopsi keluarga berada. Kita adalah seorang pendosa yang telah diangkat Tuhan menjadi anaknya. Gelandangan itu tentunya tidak serta-merta bisa hidup laksana keluarga barunya yang terpelajar. Namun kini ia punya kesempatan untuk berubah, punya orang tua yang akan membimbingnya. Sama halnya dengan itu, pengampunan dan status yang baru memang tidak otomatis membuat kita menjadi pribadi yang sempurna. Tetapi kini kita punya kemampuan untuk berkata tidak kepada dosa. Karena Tuhan akan memberikan kita kesempatan dan kekuatan untuk mengalami hidup yang baru. Temukan juga seorang teman yang mau mengingatkan dan mendukung kita dalam perjuangan merubah kebiasaan buruk. Carilah grup komunitas rohani yang dapat membawa kita ke arah yang lebih baik sesuai dengan firman Tuhan. Pergaulan yang baik akan menolong kita membentuk kebiasaan baru yang baik. Firman-Nya berkata, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Akhir kata, adakah kita saat ini tengah berjuang melawan kebiasaan buruk? Lakukan apa kata firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus menolong kita membangun kebiasaan yang kudus. Kiranya Allah sumber damai sejahtera menguduskan roh, jiwa, dan tubuh kita. Amin.